Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat peramalan menggunakan metode ARIMA di aplikasi RStudio. Ini beberapa library yang saya gunakan. Lalu saya akan menampilkan data yang akan saya gunakan. Kita tampilkan head-nya saja atau nilai teratas. Ini 6 data teratas yang saya gunakan. Lalu kita cari, kita lihat plot time series-nya. Ini didapatkan plot sebagai berikut. Di sini terlihat secara visual bahwa data kita belum stasioner ya, atau tidak stasioner. Data kita termasuk data trend. Padahal salah satu syarat dari peramalan ARIMA itu data kita harus stasioner, baik dalam varian maupun dalam min. Secara teoritis bisa kita gunakan tes box-choc lambda-nya. Di sini didapatkan nilai 1,9924, di mana interval lambda dikatakan stasioner apabila lambdanya berada di interval min 2 sampai 2. Jadi, karena ini berada di ambang batas intervalnya, kita lakukan transformasi saja. Lakukan transformasi. Ini data yang telah ditransformasi. Lalu kita lihat box-choc-nya lagi. Ternyata didapatkan 1,17, di mana data tersebut nilai tersebut sudah berada di interval min 2 sampai 2. Jadi data kita sudah stasioner dalam min. Lalu kita cek kestasioneritas dalam min ya. Mohon maaf tadi untuk varian. Lalu kita cek untuk kestasioneritasnya min. Kita menggunakan tes Dickey-Fuller. Di sini didapatkan nilai p-value-nya 0,7. Di mana data kita dikatakan stasioner dalam min apabila p-value-nya itu kurang dari alfa. Alfa yang kita gunakan adalah 0,05. Karena data kita belum stasioner dalam min, maka harus kita lakukan differencing. Secara visual kita juga bisa melihat dari plot ACF-nya. Ini untuk plot ACF-nya. Ini dikatakan ACF-nya itu disdown, di mana sampai leg ketiga itu masih berada di luar garis batas. Kalau dikatakan disdown, berarti data kita itu belum stasioner dalam min. Jadi harus kita differencing. Lalu kita differencing. Ini data setelah differencing. Ini plot setelah di differencing ya. Lalu kita tes lagi data yang sudah di differencing tadi. Apakah sudah stasioner? Dilihat bahwa p-value-nya itu 0,5, masih lebih besar dari alfa. Jadi harus kita lakukan differencing yang kedua. Kita lakukan differencing lagi. Dilihat dari plotnya sudah terlihat hampir stasioner ya. Di sini dilihat bahwa didapatkan p-value-nya itu 0,01, di mana sudah lebih kecil dari alfanya. Jadi data kita sudah stasioner dalam min. Setelah stasioner dalam min, kita lihat plot ACF dan PACF-nya untuk melihat menduga atau membuat dugaan model pada ARIMA yang akan digunakan untuk forecast. Ini saya besarkan.
Ini merupakan plot ACF dan BACF, di mana ini dikatakan cut off karena leg pertama itu keluar dari garis batas, hanya leg pertama. Yang dilihat dari leg pertama sampai leg ketiga ya, ini tidak digunakan untuk mengidentifikasi plot ACF-nya. Lalu plot PACF-nya juga sama, cut off karena leg pertamanya keluar dari garis. Karena keduanya keluar dari garis, jadi bisa dikatakan model yang kita gunakan atau model yang hampir baik itu ada di model ARIMA lengkapnya, yakni 1, 2, 1. Lalu kita lihat estimasi parameternya. Jika parameternya ada yang tidak signifikan, maka model tersebut tidak bisa kita gunakan. Kita melihat ketiga model. Model yang pertama yakni model AR. Model AR atau ARIMA 120. Di sini p-value-nya sudah lebih besar dari lebih kecil dari alfa, jadi bisa dikatakan signifikan. Untuk model yang kedua, model MA atau model ARIMA 021, juga bisa dilihat bahwa datanya kurang dari nilai alfa, yakni kurang dari 0,05. Jadi model tersebut bisa digunakan untuk forecast nanti. Untuk yang ketiga, ternyata untuk model ARIMA lengkapnya tidak bisa digunakan karena nilainya lebih besar dari nilai alfa, yakni 0,9. Karena lebih besar, menjadikan parameternya tidak signifikan, jadi tidak bisa digunakan. Jadi yang kita lihat hanya model AR dan model MA. Lalu untuk melihat yang paling terbaik, kita lihat dari nilai AIC-nya, atau nilai residualnya, nilai error-nya. Didapatkan paling kecil berada di model MA. Jadi kita gunakan model MA. Model MA itu berada di fit 2 ya, variabel fit 2. Lalu kita cek dulu residual dari model MA-nya. Apakah berdistribusi normal? Setelah kita lihat ternyata berdistribusi normal karena kurang dari alfa. P-value-nya itu kurang dari alfa. Karena sudah berdistribusi normal, maka langsung kita forecast atau kita prediksi. Ini modelnya kita gunakan fit 2 karena yang kita gunakan adalah model MA. H12 ini karena saya akan memforecast atau meramalkan 12 periode ke depan. Saran, didapatkan ini nilainya, hasil dari forecast 12 periode ke depan. Ini untuk plot forecast dari 12 periode ke depan, dan ini yang warna hijau adalah data aktualnya. Seperti itu, sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.